Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini anakku? Sehat ya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Oke? Bersama Usemi kembali di sini kita akan belajar tematik materi muatan pelajaran IPS. Ya, sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama ya. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan kita semua dapat menyerap ilmu dengan mudah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya, untuk materi muatan pelajaran IPS ini, kita masih melanjutkan di tema 1 yang kemarin, dan subtemanya kita menginjak ke subtema kedua, tumbuhan sahabatku. Diharapkan setelah pelajaran IPS ini, anak-anak dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan diharapkan juga anak-anak bisa menyajikan hasil identifikasi karakteristik tersebut dalam sebuah lembar kerja. Kemudian kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi intinya Allah menciptakan kita semua di dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal dan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu menjadi orang yang paling bertakwa. Oke anak-anak, insya Allah ya, kita semua bisa menjadi orang yang paling takwa di antara yang lain. Amin. Selanjutnya, kita masih mempelajari ASEAN. Ya, ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya merupakan nama untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Kemudian lambang ASEAN-nya bisa kita lihat, ada warna merah, ada warna biru, ada lingkaran. Di sini makna lambangnya, yang pertama ada 10 batang padi. Kita lihat, ya, ini 10 batang padi yang melambangkan jumlah anggota ASEAN, 10 negara. Yang kedua, lingkaran, melambangkan persatuan. Yang ketiga, warna biru, melambangkan kedamaian dan kestabilan. Selanjutnya, ada warna dasar merah, melambangkan keberanian dan kedinamisan, dan warna kuning menggambarkan kemakmuran. Kemudian kondisi geografis Asia Tenggara ini berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kemudian di bagian utara ada Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik di daerah timur. Kemudian untuk wilayah di Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran. Yang pertama, daratan yang berbentuk semenanjung, yaitu ada negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua,
daratan berbentuk kepulauan, yaitu negaranya Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kemudian untuk potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, karena semua negara Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia antara kawasan Eropa dan Asia Timur, tentunya sangat ramai ya, karena disinggahi atau menjadi tempat persinggahan para pedagang dari luar negeri. Kemudian ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin akan timbul. Dan dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Sekarang kita akan membahas satu persatu 10 negara ASEAN tersebut. Yang pertama, Brunei Darussalam. Di sini negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam, berupa minyak bumi dan gas alamnya, dan memiliki pendapatan per kapita tertinggi dari gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencahariannya adalah sebagian besar di bidang pertanian. Dan Filipina ini berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Yang ketiga, Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Dan Indonesia kita ketahui banyak julukannya ya. Ada negara maritim, ada negara agraris, dan ada negara kepulauan yang sudah dijelaskan tadi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan juga beraneka ragam penduduknya, baik seni dan budayanya, agamanya, sukunya, dan bahasanya. Dan kekayaan tersebut menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju di Asia Tenggara. Kemudian, untuk hasil ekspornya, ada minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu, yang dari daerah Jepara ya. Kemudian ada pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Kemudian yang keempat, ada negara Kamboja. Di Kamboja ini mengalir yang namanya Sungai Mekong. Di daerah Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur dan mata pencarian sebagian penduduknya adalah di bidang pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar ini adalah di hasil padi dan karetnya. Kemudian yang kelima, ada negara Laos. Laos ini bertetangga dengan Kamboja dan merupakan daerah atau negara yang dilewati oleh Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertaniannya banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong ini. Selanjutnya yang keenam, negara Malaysia. Ada julukannya negeri jiran, artinya negara tetangga yang berdekatan. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Kemudian untuk peralatan elektroniknya, minyak dan gas bumi banyak diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia banyak diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya negara yang ketujuh, Myanmar. Negara Myanmar ini mendapat julukan negara 1000 pagoda, karena di sana banyak pagoda-pagoda yang berdiri di negara tersebut. Kemudian untuk mata pencarian utama adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Selanjutnya, Singapura. Singapura ini adalah negaranya kecil, tapi ya di sini negara
Selanjutnya, nomor 8, negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Padahal negara Singapura ini merupakan negara yang kecil ya. Dan letak Singapura ini sangat strategis, yang mana menjadi negara transit teramai di Asia. Kemudian yang ke-9, negara Thailand. Negara Thailand ini sering dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, karena padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selanjutnya, negara Thailand juga merupakan salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain, ya, atau disebut negara Muay, yang artinya negara yang bebas dari penjajahan. Kemudian nomor 10 ada negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Kemudian ada bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga ikut berkembang pesat. Itulah anak-anak 10 negara ASEAN yang sudah kita bahas di pagi hari ini. Semoga menjadi tambah wawasan, tambah ilmu bagi anak-anakku semua. Semangat manjada wajada. Jika ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan di guru kelas masing-masing. Dan untuk tugasnya hari ini ada 7 soal. Yang pertama, kerjasama antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu disebut apa? Yang kedua, apa makna lambang ASEAN di bawah ini? 10 batang padi. Yang kedua, warna merah. Yang ketiga, negeri 1000 pagoda adalah julukan dari negara. Yang keempat, negara ASEAN penghasil sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam terbesar adalah negaranya apa? Yang kelima, negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing manapun, yaitu yang keenam, negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia adalah, dan yang ketujuh, sebutkan 3 negara yang disebut sebagai negara Mekong atau 3 negara yang dilalui oleh sungai Mekong. Itu saja tugasnya dan bisa dikumpulkan di guru kelas masing-masing. Dan Ustadzah akhiri pertemuan belajar kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.